Ngerasa nggak kalau dosen killer? Saya maksudnya. Honest, iya. Ngerasa nggak kalau dosen killer? Panggilan itu kan jadi apapun yang dipanggil berarti itu yang terbaik. Berarti orangnya pasti nyalon ya. Dosen itu pekerjaannya sak dus, bayarannya sak sen. Katanya kan gitu sekarang. Dulu ya. Ya, jadi mumpung daring ini apa ya? Kita benar-benar Dimaksimalkan gitu ya, dimaksimalkan. Artinya ada sisi di mana juga ternyata teknologi itu baru betul-betul terbukti. Pertama, Oke, bersama saya Eri, kita berada di sudut kampus Timik ya Dika. Oke, pertama. Sekarang saya ditemani sama Bapak Muhammad Noval Riswanda. Bapak ya? Kayaknya kaku. kakak, Kakak? boleh. Saya biasanya manggil AA Opang. Oh iya. AA Opang. Kayaknya Opa. viral nama itu ya. Opa. Tipis ya, Opa. Opa. Tahu apa? Apa itu? Tahu nggak Opa? Opa itu berarti sudah aki-aki gitu ya. Farhana nggak tahu Opa. Oh, Opa. Emang di rumah biasanya karena kan di rumah saya biasanya nonton drama Korea. drakor berarti ya. Drakor. Tahu drakor gak? Saya tahu istilah itu, tapi untuk nontonnya saya nggak tahu jamnya berapa, karena kan mungkin beda ya. Berarti nggak pernah nonton Nggak opa-opa ganteng gitu ya? Gak niat, karena mungkin nanti merasa tersaingi gitu ya. Cuma beda warna aja. Saya manggilnya AA Opang aja Silakan. ya. AA Opang. Panggilan itu kan jadi apapun yang dipanggil berarti itu yang terbaik itu ya. Manggil apa? Opang gitu juga. Opang. Panggilan khas. Nggak tahu artinya apa, saya nggak tahu, cuma ya panggilan saja lah, inisial gitu ya. Ya, Wakil Ketua 1 Stimik Yadika Bangil. Kita ngobrol asik aja ya, AA ya. Silakan ya. Wakil Ketua 1. Pernah nggak? Bidang akademik ya? Pernah nggak dulu kepikiran jadi dosen? Tidak terpikir sama sekali. Selama mulai dari lahir ini nggak mungkin ya, dari lahir kepikiran pasti mulai dari bangku kuliah sampai bekerja belum ada terpikir gitu ya. Kita kuliah kayaknya satu alma mater ya? Atau alma mater, ya betul. Cuman beda angkatan. Beda angkatan. Angkatan nggak tahu senior siapa ya. Tapi mungkin nggak perlu ada senior kayaknya ya. Nggak ada lah. Nggak ada ya. Cukup angkatan. Angkatan ya. Alumni sama-sama alma mater. Baik. Di masa pandemi gini gimana? Semua sehat, keluarga? Alhamdulillah. Istri masih satu? Istri satu. Satu-satu. Saya nggak ngomong masih satu. Masih tapi satu ya? Atau gini, satu-satu di mana ada gitu ya? Oh iya. Isi satu di mana? Di hati saja ya. Satu di hati saja. Punya 2 putri ya? Cantik-cantik, Iya, manis. alhamdulillah. Sudah siap mantu kayaknya. Masih umur berapa ya? Tapi ya, namanya persiapan ya pasti ada ya. Karena siap mantu ya berarti sudah mungkin umurnya sudah siap. Ya dipersilakan kan gitu ya. Berarti di rumah ganteng sendiri nih ya? Alhamdulillah sementara masih seperti itu. Atau kalau misalkan katanya itu udah mantu berarti ada saingan gitu ya. Ada saingan. Saingan sehat maksudnya. Saingan sehat. Ya, selain jadi dosen ya, kesibukannya apa lagi nih? Jadi selain dosen, saya juga berkiprah di dunia industri ya, industri farmasi. Industri, oke. Jadi kebetulan saya di salah satu farmasi di Kabupaten Pasuruan. Ngomong jabatan ya. Boleh? Kayaknya kalau selevel AA ini jabatannya udah tinggi nih. Alhamdulillah ya, jadi saya diberi kepercayaan oleh perusahaan untuk mengemban tugas dengan jabatan sebagai IT manager. Wih, Pak Manajer ya. Wah, tepuk tangan ya. Iya. Manajer IT di perusahaan PMA. asing ya, PMA loh ya. Oke, PMA.
banget ya. Apa itu PMA? Apa PMA coba? Nah, berarti pemilik modal asing kan gitu ya? Oh. Iya itu. Terus satunya lagi dosen. Yes. Which is dimana kita tahu ya, dosen itu pekerjaannya sakdus, bayarannya saksen. Katanya kan gitu sekarang. Dulu ya. Tugas atau tugas apa ya? Tugas negara atau mungkin sebagai apa ya? Side job, tapi ngomong side job artinya ada sesuatu hal yang kita harus memanfaatkan ya, kegiatan atau mungkin waktu-waktu yang semestinya kita luangkan itu. Salah satunya ya itu tadi sebagai dosen dan sebagai juga karyawan. Nah, kadang orang berpikir loh kok bisa kan gitu ya. Ya bisa saja sih, artinya ada beberapa mungkin yang ada pemanfaatan. Misalkan saya pagi hari nih sebagai karyawan di industri farmasi, manajer lah, manajer. Oke, dari karyawan kan gitu ya. Artinya malam hari, nah, itu juga ada kesibukan yang kita bisa manfaatkan selain misalkan kita di rumah saja atau apa, ya kita manfaatkan itu. Salah satunya adalah mengajar tadi ya, sebagai dosen. Dosen sudah tahu ya, sudah salah satu perguruan tinggi swasta di Bangil, Pasuruan. Itu istri nggak protes nggak? Maksudnya kan jadi jarang waktu di rumahnya berkurang ya? Mungkin weekend aja. Kalau hari-hari biasa ketemu malam sudah tidur mungkin ya? Ya alhamdulillah selama ini mendukung saja, mendukung ya. Artinya di sisi lain, artinya gini, karena lokasi Bangil ini kan kita lihat juga dibilang luas atau enggak, tapi artinya antara rumah, tempat tinggal, tempat bekerja itu tidak terlalu jauh kan. Nah, artinya kapan saja pun ya pasti bisa ketemu kan. Apalagi teknologi juga semakin canggih. Ya. Sudah berapa lama jadi dosen? Alhamdulillah mulai 2006 ya. 2006. Oke, lama sekali ya. Yayasan. Yayasan. Berarti sekarang 2021 dihitung 15 tahun ya. Lama ya ternyata ya. Udah. Berarti dosen senior ya. Hormat suhu. Padahal di belakang saya tuh lebih banyak dosen senior lagi ya. Jadi saya belajar dari dosen-dosen senior saya juga yang mungkin sekarang masih berkiprah juga ya. Kita masih sering ya komunikasi dengan dosen-dosen senior itu gitu ya. Jangan-jangan AA ini dosen pertama. Ya, biasanya kan pertama. Dosen tetap ya di Yadika. Iya. Nah, berarti apa ya? Istilahnya tuh kalau pertama itu kita ngomongnya jadinya ya suhu ya. Legend loh. Tapi ya mungkin kalau pertama itu artinya yang apa ya? Bukan babat alas ya, bukan. Artinya mungkin dari yayasan tuh karena yang itu tadi ya, kebetulan saya juga di industri, jadi artinya dengan saya mengajar di sini, itu kan ada salah satu juga kenapa perguruan tinggi itu salah satu dosen itu harus ada yang apa namanya? Praktisi, betul. Oke, berarti bisa dua-duanya nih handle. Iya, betul sekali. Jadi artinya kalau misalkan kita melihat dari ya kebetulan kan saya juga pekerjaan di ini juga IT manager kan. Di sini juga kampusnya kampus informatika. Jadi benang merahnya itu sudah masih ada. Ya. Nah, 15 tahun ya? Jadi dosen. Apa yang membuat enggak maksudnya yang membuat bertahan AA sebagai dosen? Kalau kita lihat dari sisi manajer kayaknya lebih menggiurkan mungkin ya, atau mungkin lebih safety lah di zona yang mungkin banyak orang yang pengen di posisi seperti itu. Tapi ternyata AA ini nggak hanya puas di situ, tetap akhirnya ada sisi lain,
tetap menjalankan sebagai dosen, bahkan bisa bertahan sampai 15 tahun. Why? Nah, jadi gini, kita ngomong kalau misalnya ada bilang, oh zona nyaman gitu ya, ada yang oh harus pindah gini, padahal sebenarnya zona nyaman saya itu ketika saya berhasil untuk meningkatkan performa saya, artinya selain juga bekerja di salah satu perusahaan, artinya saya harus bagaimana nih supaya zona nyaman saya semakin diarahkan ya. Ya sudah, akhirnya kita juga praktek dengan cara mengajar kan gitu ya. Jadi saya karena mungkin satu level dengan background saya juga informatika, artinya kan ya itulah ada sedikit kita bilang nyaman ya, kesesuaian. Kecuali mungkin saya harus mengajar yang bukan fak saya atau background saya, nah itu kan bisa saja terjadi ketidaknyamanan. Nah, artinya selama ini saya merasakan ya sudah sesuai, tapi kan artinya kita juga orang hidup itu nggak harus stuck ya, nggak harus monoton, tapi juga dinamis. Apalagi sekarang perkembangan teknologi itu juga harus diikuti kan gitu ya, terutama di perusahaan juga. Artinya apa yang kita dapatkan di ilmu-ilmu yang dari perusahaan itu ya kita transfer ke mahasiswa. Seneng dong mahasiswanya. Ya seperti itulah, artinya Seneng, yakin? Sebentar. Wait. Ngerasa nggak sih? Ngerasa nggak kalau dosen killer? Kan gini ya, orang itu Nggak, jam dulu. Iya apa enggak? Ngerasa nggak kalau dosen killer? dari sudut mana dulu nih? Dari sudut penilaian, atau mungkin cara penyampaian, atau mungkin cara yang lainnya? Olah. Tapi kalau saya sendiri menilai masih wajar ya. Masih wajar, oke. Saya juga masih belum mendapatkan pengertian dari dosen killer itu seperti apa. Kayaknya kan killer itu pembunuh ya. Kalau pembunuh itu artinya kamu setelah saya ngajar, artinya sering menjatuhkan. Apa killer itu? Yang apa ditakuti sama mahasiswa lah, paling enggak. Oh, yang ditakutkan ya? Jadi kalau mau menghadap AA mungkin, aduh, rasanya kayak harap-harap, kayak takut. Ya berdebar-debar ya, tangannya basah semua, aduh. Ngerasa nggak kalau ada? Kalau itu sempat, ya mungkin ada merasa seperti itu ya. Tapi apakah itu disebut dosen killer? Apa itu bedanya dengan tegas ya? Tapi it's okay lah kalau memang itu dianggap killer. Tapi kan killer itu artinya mematikan ya. Apa yang bahasa yang lebih enak itu Berarti apa ya? dosen tegas gitu Dosen ya. Tegas. Dosen ganas. Kayaknya kalau ngeliat orang tuh harus dianu ya. Tapi memang ya ada pastilah merasa gitu ya. Ada merasa seperti itu, kok anak ini artinya ketemu saya kok menghilang gitu ya. Padahal saya tahu anaknya ada, saya tahu loh kok hilang anaknya, berarti enggak. Dikejar. Wah, kejar-kejaran kayak drama. Padahal tidak ada yang perlu ditakutkan dengan saya gitu ya. Saya ini orangnya cool, imut juga katanya gitu ya. Nah, tuh, dengerin tuh, saranghe. Saranghe opa. Jadi nggak usah takut sama Pak Nova. Nggak usah. Artinya kalau memang Anda merasa benar dan punya data gitu ya, atau mungkin ada bukti, ayolah kita diskusi. Saya tuh 24 jam insya Allah kalau misalnya ada yang mau diajak diskusi, silahkan. Coba tanya deh mahasiswa, kapan sih saya nggak pernah membalas gitu ya. Iya, jujur bener. Salah satu yang saya pribadi ya, sebagai rekan kerja lah istilahnya, sama AA Opang, Pak Noval. Beliau nih kalau saya hubungi mesti fast respon. WA, langsung dijawab, nggak ngerti apa, lihat HP terus gitu ya. Tapi memang itu bener. Jadi kalau misalnya saya tanya langsung dijawab, saya minta butuh apa, langsung ada gitu. Jadi ya inilah sisi-sisi lain. Apa mungkin karena itu karena terbiasa, atau mungkin karena dari sisi responsibility, atau memang dari apa ya? Nah, ya oke. Jadi memang itu karena kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi dari dulu ya saya juga selalu support. Karena dimanapun kita berada itu intinya kan kita support ya. Iya. Termasuk di perusahaan juga seperti itu. Jadi harus bisa secepatnya lah, responsif ya. Iya, apalagi kan mahasiswa mesti kalau misalnya nanya tahu dosennya nggak balas-balas kan sebeli ya. Apalagi bimbingan skripsi, Oh, iya.
ada revisi gini lama, ada yang sampai 3 hari, 1 Nah, minggu gak dulu kan juga dibalas. pernah jadi mahasiswa. Iya bener. Oh, jadi mahasiswi sih. Masih sekarang juga mahasiswa. Oh iya, mahasiswa S3. Kapan lulusnya, Bu? Sekarang saya kayak balik nanya gitu ya. Jadi kayaknya kita balik aja kan gitu ya. Percakapannya kita balik. Kayaknya saya sudah khawatir gitu dengan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin diskusi yang akan Saya jadi tahu rasanya kalau ditanya gimana skripsinya, Nah. kapan lulusnya, ampun. ya, itu artinya kan memang manusia itu tidak ada ini ya, akan habisnya. Jadi selalu akan kurang gitu ya. Dulu juga gitu, kita masih SMA. SMA ya tahu ya? Iya. SMA kapan lulus ini, harusnya kuliah. Hmm. Kuliah ditarik kapan lu lulus kan gitu ya. Setelah lulus kuliah, Kapan Kapan nikah? Kapan nikah? Ya. halo, halo, Kayak ngerasa. ada yang ini ya. Kapan lulus, kapan kerja, kapan nikah, gitu ya. Setelah kerja, menikah dan segala macam pertanyaan Kapan seperti punya itu. anak? Nah, Setelah punya anak mesti ditanyai kapan nambah lagi. tambah lagi Nggak punya. berhenti-berhenti. Nggak berhenti. Jadi artinya di situ kita berusaha untuk apa ya, apa adanya dulu, ikutin jalurnya. Jadi yang awal itu kan sudah misalnya sudah ada sih jalurmu ini kan, tinggal kamu mengikutinya apa ya, ikhtiarmu bagaimana kan Iya, gitu ya. benar. Oke, kalau disuruh milih, Milih apa ini ya? Saya khawatir. Ya. kalau disuruh milih, pilih jadi manajer IT di perusahaan PMA atau jadi dosen? Kan dua-duanya sudah jadi. Enggak, ini andaikan kalau misalnya disuruh milih, pilih yang mana? Boleh mikir nggak ya? Saya kasih waktu 1 menit. 1 menit. Jeda iklan. Dijadikan tik 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 gitu ya. Kalau disuruh milih, ini bingung dia. Bingung. Soalnya biasanya dapat dua-duanya. Masalahnya kan Ini gini, terakhir karena memang nih, dua-duanya di. karena memang waktunya berbeda ya. Kerja pagi. Nah sekarang misalnya kalau ternyata si dosen ini masuknya pagi jadi barengan, akhirnya pilih yang mana? Ayo. Kalau yang itu pasti milih yang sebagai IT manager. IT manager. Tapi artinya ada sisi lain waktunya yang kita ada waktu luang kan, antara sore dan malam hari. Nah sama juga, saya juga mendapat kesempatan di perusahaan saya itu kan kita juga ada koperasi karyawan ya. Kebetulan saya juga alhamdulillah sekarang diberi tanggung jawab sebagai pengawas koperasi. Nah, artinya Double ya? double apanya nih? Oh, triple malah ya. Penghasilan maksudnya. Ya, artinya kan itu tanggung jawab ya. Iya. Tanggung jawab lagi, selain kita mungkin bisa ada waktu ya. Iya. Karena manusia itu mungkin 24 jam itu sebenarnya ada sih bisa kan. Jadi makanya ada mahasiswa yang bimbingan tuh ternyata alasannya klasik waktu. Nah sebenarnya kalau kita memanage waktu dengan baik, insya Allah bisa kan gitu ya. Tapi asal niat ya. Ikhtiar Niatnya kita gitu. gimana? Ikhtiarnya bagaimana? Oke. Dulu kita kan juga sempat atau mungkin pernah jadi mahasiswa. Ketika kita bimbingnya juga, Bu, saya ini hal yang klasik gitu ya. Hal yang klasik artinya sebenarnya ada waktu kita yang sebenarnya itu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu ya. Time management. Apalagi sekarang pandemi ya. Nah, apalagi pandemi. Ngajarnya daring gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya tentang Yang daring. tadi udah ya berarti ya, nggak perlu lagi ya. Nggak bisa jawab. Udah lah tadi kan kalau misalnya barengan, tapi kalau ini kan ya sama lah. Tapi kayaknya secara logika bener lah jawabannya. Oke, bicara masalah daring ya. Sekarang kan pandemi Iya. di mana-mana. Tapi kita sudah prokes ya, alhamdulillah ya. Sudah mengikuti prokes. Bayangkan Jaga 30 menit sebelum acara dimulai. Awalnya saya mikirnya kita nggak pakai ini, aku sudah dandan ini Pak, pakai apa ya, make up. Ternyata sesuai prokes Bu. Jadi AA Opang ini tipe orang yang di kampus Yadiga tuh paling bener-bener taat patuh sama prokes. Jadi kalau istilahnya beliau ini satgas COVID-nya di Stimik Yadiga Bangil. Jadi bener-bener yang bagian ini kalau misalnya saya nggak pakai masker, Bu, Ibu langsung ini tadi bahkan wawancara gini suruh pakai masker, face shield, maksud saya itu face shield aja, jadi biar wajah saya kelihatan, ternyata suruh pakai masker juga.
Ingat pesan ibu katanya gitu ya. 3M. Ya, tapi it's okay lah, it's apa bagus juga lah. Apalagi sekarang kan kita juga nggak tahu ya yang apa perkembangan apa COVID itu ada mutasi juga. Mutasi tambah ya kita ya semuanya harus bisa menjaga diri kita sendiri ya, keluarga, apa ya istilah preventif lah kita juga. Benar, itu bagus juga. Jadi saya sendiri kadang sebagai manusia ya masih apa ya namanya manusia, it's human, kadang pengen makan di luar, pengen kumpul-kumpul, tapi ternyata justru itu yang semakin membuat penyebaran COVID itu semakin meluas. Ya itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi makanya nih akhirnya bayangan saya semester ini mahasiswa sudah bisa perkuliahan tatap muka, tapi ternyata keluar lagi edaran kuliahnya daring. Nah, pengalaman AA Opang sebagai dosen, enak mana ngajar secara tatap muka luring atau daring? Yang pasti saya menjawab tatap muka ya. Enak tatap muka ya? Iya. Why? Tapi kita nggak tahu artinya ke depannya itu sampai di mana ya pandemi ini berakhir. Tapi kita berharap secepatnya ya hilang. Ada segala tatap muka itu ada suatu hal yang nggak bisa tergantikan. Connectivity ya. Apa ya kalau istilahnya di bahasa apa dia? Pedagogi ya, pedagoginya ya. Itu hilang, artinya tidak tergantikan sebenarnya. Engagementnya sama mahasiswa. Improvisasi bareng kita untuk menjelaskan sesuatu yang dulunya di papan tulis, sekarang tergantikan dengan metode yang lain, PowerPoint atau mungkin video apapun. Itu yang hilang gitu ya. Jadi bahkan di beberapa tempat di pekerjaan sendiri training itu juga sudah sekarang tergantikan dengan model daring gitu. Daring ya. Artinya ada sesuatu yang memang hilang ya. Tidak tersampaikan sedikit Bu ya. Itu sama misalnya kita keluarga saja lah, kita jarang ketemu, hanya daring saja. Kan ada sesuatu yang kita meskipun kita bilang untouchable-nya itu kurang gitu ya di dalam pasannya. Kita kapan bisa absen, kapan bisa mendengarkan gurau-gurau dari mereka kan gitu ya, celetuk-celetukan, kita juga improvisasi di situ. Nah itulah yang berbeda di saat ini. Apalagi kalau Ibu tahu ini kan kita ini adalah teknik informatika ya. Ya. Yang artinya IT lah. IT itu berarti kan komputer. Ada alat yang harus kita peragakan, harus presentasi, didemokan, praktekkan. Coding, programming segala macam. Jadi bukan hanya sebagai teori saja. Nah itu yang kesulitannya di situ kan, gitu ya, penyampaiannya. Ya. Tapi artinya kan gini, kita nggak sendirian gitu. Di Indonesia, seluruh dunia hampir ya, pandemi memang. Bahkan Ibu sendiri kemarin ujian juga daring ya. Iya. Sidang proposal tesis ya, disertasi. Iya. Kan daring juga kan, ada sesuatu hal yang mungkin. Tapi gini beda case-nya sama saya. Berhubung saya sidang, justru saya tuh lebih seneng daring daripada sidang beneran. Di mana di satu ruangan ada berapa itu 4 penguji langsung. Ini deg-degannya luar biasa kalau misalnya waktu sidang proposal dulu saya di Malaysia ya. Ampun. Kalau daring kemarin ya presentasi progres yang kemarin itu enak Pak. Jadi saya bisa ngasih RPA di sini kalau misalnya. Bahkan teman-teman saya itu nyiapkan tim dia. Jadi di samping-sampingnya tuh sudah ada tim yang ya? tim yang bisa bantu untuk misalnya ada pertanyaan dari examiner, kalau misalnya apa. Jadi teman-teman yang jago-jago yang pintar-pintar itu support. Nah, enaknya di situ. Ya itu tadi. Ya plus minus lah ya kalau misalnya kita ngomong masalah tatap muka daring, ada sisi positif negatifnya lah, tergantung kita gimana kita nyikapinya. Artinya nanti itu jadi suatu kebiasaan. Jadi gini, ada hikmahnya juga. Suatu ketika nanti misalkan sudah diperbolehkan tatap muka, kita juga masih akan nanti kehilangan enak daring gitu ya. Tapi kita nggak tahu sih. Jadi mumpung daring ini kita benar-benar dimaksimalkan gitu ya, dimaksimalkan. Artinya ada sisi di mana juga ternyata
teknologi itu baru betul-betul terbukti. Dan Nah, sebagainya. itu adalah salah satu tantangan juga, apalagi dengan seorang lulusan IT ya. Di kita ini sistem IAT Kebagan ini adalah itu ada suatu tantangan, ya kan? Tantangan bagaimana menyiapkan suatu hal yang bisa digunakan model-model seperti itu. Anda bekerja di mana saja, Oke. kapan saja, kan gitu ya, anywhere, any place, Ya, ini anytime. challenge nih, ya challenge buat mungkin mahasiswa IT ya khususnya ya. Jadi Betul sekali. gimana bisa membuat teknologi ini bisa kita istilahnya kita yang yang menguasai ya, bukan kita merubah, dikuasai sama memanfaatkan, iya. bener Betul sekali. Dan itu juga terbukti di beberapa perusahaan juga seperti itu. Nah, kita harus siap, gitu ya. Tapi dengan catatan artinya teknologi itu disupport ya, dengan peralatan juga, dengan istilahnya koneksi yang bagus juga kan gitu ya. Iya benar. Kadang juga pengalaman teman-teman kita juga yang WFH itu juga ya apa istilahnya ada keluhan. Ada yang karena bekerja di rumah ini malah terganggu, anaknya masih kecil atau apa gitu, karena sebenarnya sekolah juga WFH ya. Iya. Sekolah juga di BDR. sorry. Artinya di rumah semuanya kan gitu ya. Ya kita, tapi kan itu ada sisi positif juga gitu ya, sering berkumpul keluarga. Tapi nyadar nggak sih, kalau ternyata pandemi ini semakin banyak yang jualan? Saya jualan online. Iya, semakin banyak kan, apalagi yang jualan daster mungkin laris ya. Oh, Soalnya iya. kan ibu-ibu sering di rumah nih ya, Nggak mau ke otomatis mall, kan pakaian dinasnya pakai daster. Nah. Saya aja sering ini belanja beli daster ke Mbak Sol. Itu sisi positifnya ya. Iya, jadi akhirnya kan banyak kayak ini. Misalnya siapa ini Bu Renita, loba apa? Ini habis sunshine ya. Sunshine. Ini endorse apa nih Bu? Gratis Ini begini. diterapkan Pak Novel, silakan itu diminum. Oh, ada ya? Itu semuanya sudah dapat. Karena kayak saya jarang ke kampus, akhirnya seperti ini gitu ya. Sering bekerja di rumah, ke kampus oke lah gitu ya. Jadi istilahnya itu juga kadang mungkin kalau sekarang kan sudah banyak yang kerja-kerja di perusahaan, ada yang dirumahkan atau apa. Jadi alternatif lain mungkin akhirnya jiwa entrepreneurship-nya tuh keluar. Keluar jiwa bisnisnya. Jiwa Ya, bisnisnya. kayaknya sih beberapa teman saya kerja dan juga beberapa ada yang alumni sini tuh kayaknya sudah lari ke sana. Jadi memang entrepreneurship-nya yang dulu kita pernah canangkan gitu ya. Ayo mencari lahan pekerjaan gitu ya. Jadi karena mungkin dulu pernah juga saya mengikuti suatu workshop atau seminar di Malang itu ya. Artinya jangan berharap sebagai pegawai negeri. Gitu ya. Kalau orang dulu kan mesti cita-citanya harus jadi PNS. Betul. Oh, mama papa aja dulu pengennya anak-anaknya tuh jadi PNS. Begitu ya. Saya nggak tahu orang tua saya dulu pengen jadi suruh apa ya. Ampun mama. Oke, last but not least, kira-kira ya, kalau misalnya pandemi ini it's over, selesai, hal pertama kali yang lakukan apa yang selama ini nggak bisa dilakukan selama pandemi? Hal yang pertama kali yang paling pengen banget dilakukan kalau misalnya pandemi ini selesai? Pasti keluar kota ya. Keluar kota? Liburan? Liburan. Oh iya, kan ini ya aktif di community car ya? Ya. Kalau dulu sering touring kalau nggak salah ya, Sering bahkan touring. sampai ditemani istri anak, support Betul, banget ya. karena memang keluarga saya senangnya gitu, senangnya touring ya, sering kopdar. Jadi kalau misalnya pandemi ini selesai langsung touring ya, Iya. langsung karena jalan-jalan bes. selama pandemi ini ya saya memang dipercaya juga alhamdulillah sama di komunitas itu. Yang pertama saya sebagai sekretaris di Avanza Senior Fans Club Indonesia, chapter Surabaya. Jadi ya saya dimintakan sebagai pengurus untuk sekretaris. Dan satu lagi saya punya tapi itu kan klub ya, yang satu lagi komunitas mobil silver atau silver car committee. Oh jadi beda ya, yang satunya klub. Satunya klub, satunya khusus untuk yang mobil silver. Oh silver Car Community Indonesia. Dan alhamdulillah saya sebagai ketua chapter padahal ya. Wow.
Alhamdulillah. Jadi dipercaya kan, itu amanah kan. Baru tahu loh saya itu ternyata. Oh gitu ya. Mobil ibu silver apa enggak ya? Black. Oh black ya. Iya, black. Nanti ganti aja bu silver. Tapi kayaknya suami ibu kayaknya silver ya. Iya, suami saya silver. Mungkin suami saya yang ikut bisa. Boleh gitu ya. I see. Jadi selama pandemi ini saya juga sudah informasi ke orang-orang itu, ke teman-teman komunitas bahwa saya mungkin selama pandemi ini tidak bisa aktif. Tapi karena memang saya di pengungsi, artinya saya tetap aktif di kita punya WhatsApp group, kita punya ini, jadi sering menginformasikan gitu ya. Artinya tetap itu. Artinya Kontak ya. Betul. Ada informasi apapun ya selama pandemi ini bagaimana teman-teman kondisi segala macam sudah tahu. Jadi kita selain ya vakum fisik, kegiatan fisik, tapi kita bisa aktif di kegiatan yang lainnya. Artinya kita kalau berkomunitas itu sebenarnya bukan mencari untung gitu ya, mencari benefit. Enggak, benefitnya itu rasa persaudaraan. Ya mungkin sama ya, ketika saya bekerja juga terus saya ngajar juga, itu kan ada, kita pinginnya apa ya, mendapatkan sahabat, teman sebanyak-banyaknya gitu ya, bukan hal yang lumrah lagi, tapi pinginnya banyak teman. Berarti sisi lain AA Opang ini jiwa sosialnya tinggi nih. Insya Allah kalau jadi ya di sisi lainnya itu ya seperti itu. Iya, salah satu contohnya kalau misalnya habis gajian, habis serdosnya cair, pasti langsung traktir ya nggak? Oh begitu ya? Iya kan, selalu kita habis ini bulan ini berarti ya giliran ya langsung ya. Oh selalu begitu. iya. Bukannya I ibu kayaknya appreciate belum ini juga, kayaknya kemarin udah serdosnya udah cair juga ya. Oke, saya rasa terima kasih banyak AA untuk ngobrol asik kita malam hari ini. Jadi banyak hal yang mungkin kita tidak tahu sisi lain dari AA Opang seperti apa. Saya juga baru tahu hasil dari ngobras kita malam hari ini. Mungkin next akan kita lanjut lagi dengan ada notulennya nggak gitu? ada notulen, ada moderator. Baik, thank you so much. Semoga tetap diberi kesehatan sekeluarga. Thanks a lot juga ya. ya. Semua mahasiswa, alumni segala macam, teman-teman yang bisa sehat selalu gitu ya. Semoga tetap tambah sukses Pak Noval. Amin, terima kasih banyak. Oke. semuanya. Saya Airi sekian, terima kasih sudah menonton SKS kita pada episode kali ini bersama Bapak Muhammad Noval Wiswanda. Dari saya sekian, terima kasih. Dadah.